Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, untuk kalian yang hari ini tidak bisa ikut Google Meet, Bu Guru sampaikan lewat video pembelajaran ini ya. Hari ini kita tadi ketika Google Meet membahas tentang ini, mengoreksi penilaian harian yang halaman 5 dan halaman 9. Nah, ini kunci jawabannya. Silahkan kalian punya kalian dikoreksi, kemudian nanti kalau sudah ditulis jawaban betulnya dan dilaporkan kepada Bu Guru ya, jumlah betulnya berapa di masing-masing halaman ini tadi, itu ya. Selanjutnya kita membahas tema 7, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama tentang keragaman masyarakat di Indonesia. Itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi keragaman di Indonesia. Antara lain yang pertama adalah letak negara Indonesia. Itu yang kita ketahui ya, di Indonesia itu terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Nah, dari letak Indonesia ini menjadi tempat persinggahan para pedagang karena letaknya yang strategis gitu. Nah, mereka para pedagang itu akhirnya singgah, kemudian ada yang tinggal, nah menyebarkan, mempengaruhi kebudayaan, keragaman yang ada di Indonesia itu. Kemudian yang kedua adalah bentuk negara. Nah, kita ketahui ya, negara Indonesia itu bentuknya kepulauan, banyak pulaunya itu. Karena banyak pulau itu menjadi kebudayaan di Indonesia menjadi semakin beragam. Kemudian yang mempengaruhi itu adalah kondisi fisik wilayahnya. Mereka yang tinggal di dataran rendah, dataran tinggi, pantai, pegunungan pasti memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda itu. Nah, itu jadi mata pencaharian mereka yang tinggal di daerah berbeda itu menjadi semakin beragam gitu ya. Kemudian ada faktor lain yaitu kondisi wilayah, kondisi sosial wilayah gitu ya. Masyarakat desa yang masih memegang teguh adat istiadat tentu berbeda dengan mereka yang tinggal di kota ya. Mereka sudah mulai meninggalkan tradisional yang ada gitu. Kalau di desa berbeda. Nah, itu menjadi kebudayaan sendiri, beragam lagi. Kemudian ada alat transportasi dan komunikasi. Dengan adanya alat transportasi dan komunikasi ini, kita lebih mudah berinteraksi dengan wilayah lain. Mau pindah ke mana, mau ke Jakarta gampang, mau ke Sumatera gampang. Nah, ini menjadi kita mengenal lebih banyak keragaman itu tadi dan membuat tempat lain menjadi berbeda itu ya keragamannya. Kemudian yang selanjutnya adalah sikap masyarakat terhadap perubahan. Ada beberapa masyarakat yang mau menerima perubahan, terbuka dengan perubahan, tuh, ada yang tidak. Nah, mereka yang menerima perubahan menjadi kebudayaannya menjadi semakin beragam lagi karena berbeda dengan yang dulu. Tuh. Nah, selanjutnya, nah ini keragaman suku bangsa di Indonesia ya. Ini ada di buku paket, ini ya di buku PR-nya halaman 13. Nanti bisa kalian lihat ada beberapa, ini hanya beberapa saja suku bangsa yang ada di sini. Kemudian yang pertama adalah Aceh ya. Yang terkenal itu adalah suku Aceh dan suku Gayo, tapi ada yang lainnya juga. Kemudian ada di Sumatera Utara itu ada Melayu, ada Batak Toba gitu. Kemudian di Sumatera Barat ada Minangkabau, di Riau itu ada suku Akit, kemudian di Jogja ada suku Jawa, di Jakarta itu ada suku Betawi, nah, dan banyak lagi. Silakan nanti kalian bisa dilihat di bukunya ya. Kemudian, nah selain suku bangsa, nah, ada juga keragaman bahasa daerahnya itu ya. Nah, bahasa daerah itu sangat sekali beragam itu. Contohnya aja nih, kata maaf saja. Tuh, kata maaf di Jawa dengan yang mereka tinggal di Sunda itu ada beda gitu ya. Bahasa Jawa
bahasa Jawanya maaf itu adalah ngapunten, pangapunten. Nah, katanya kalau di Sunda itu punten, itu hampir sama. Kemudian kalau di Madura itu ada sepuranah, nah dan lain-lain gitu ya. Itu hanya aja kata maaf saja. Nah, tapi keragaman bahasa daerah itu semakin ke sini itu semakin berkurang itu. Semakin punah keragaman bahasa daerahnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan gitu ya. Di sini buku Guru tuliskan hanya 3 saja itu. Yang pertama adalah pernikahan campuran antar suku bangsa. Kemudian ada jumlah penutur berkurang seperti guru ini yang menyampaikan itu adalah penutur yang menyampaikan kata-kata guru kan mengangkat bahasa Indonesia ya. Nah, mereka yang menuturkan berbicara dengan bahasa daerah itu semakin sedikit. Nah, kemudian ada perpindahan penduduk, ya, ada yang pindah ke Sumatera, otomatis kan mereka tidak menggunakan bahasa daerah Jawa itu ya, menggunakan bahasa bahasa Indonesia yang lebih mudah. Kemudian bagaimana upaya pencegahannya supaya tidak punah? Nah, ada beberapa yang Bu Guru tulis ini ya. Yang pertama, membiasakan diri menggunakan bahasa daerah gitu. Kemudian menanamkan penggunaan bahasa daerah di lingkungan keluarga dan masih ada banyak lagi hal yang bisa kamu lakukan untuk mencegah supaya bahasa daerah tidak punah. Nanti bisa dibaca di halaman 16 gitu ya. Nah, itu sedikit yang Bu Guru sampaikan. Nah, tugas hari ini kalian mengerjakan latihan soal halaman 14 dan halaman 18 bagian A dan B. Nah, itu nanti akan Bu Guru koreksi ketika Google Meet besok ya. Oh, terima kasih. Tetap semangat belajar dari rumah. Jangan lupa sholat 5 waktunya ya. Jangan sampai ditinggalkan. Dan tetap patuhi protokol kesehatan ya. Semoga kita bisa segera berjumpa di sekolahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.